aja ya Bapak Ibu. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ayas Iswanopo selaku Kepala SD Negeri KTK. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, rekan sejawat saya di Satuan Pendidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan, keberkahan serta kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan BIMTEK yang sudah kita jadwalkan sebelumnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan dalam hidup. Amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukan tanpa tujuan, tapi di sini saya akan membagikan ilmu yang saya dapatkan saat saya mengikuti BIMTEK di Balai Dikti Provinsi Lampung. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk berbagi ilmu dengan para guru-guru di sekolah ini. Dan ini adalah pertama kalinya saya menjadi pemateri untuk acara BIMTEK di lingkup guru. Kalau sebelumnya pengalaman saya menjadi pemateri di lingkup organisasi kemahasiswaan yang notabene-nya audiensnya adalah mahasiswa. Kali ini audiens saya adalah Bapak Ibu guru yang jauh lebih senior daripada saya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon izin di sini untuk berbagi ilmu. Walaupun dalam bidang ilmu, dalam bidang membaca ini Bapak Ibu sudah jauh lebih senior. Ibaratnya saya itu kalau masih balita, sedangkan Bapak Ibu itu sudah menginjak usia dewasa, gitu. Dalam jika perumpamakan dengan usia manusia, gitu. Saya baru berapa tahun lah mengajar, sedangkan Bapak Ibu sekalian sudah khatam, ibaratnya ngajarin anak membaca, sudah berapa banyak siswa yang dicetak menjadi orang-orang sukses yang itu adalah hasil karya Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini materi membaca lantang ini saya peroleh dari Balai GTK yang saya dapatkan pada saat BIMTEK di bulan November lalu tentang membaca lantang. Ini juga ilmu baru bagi saya dan sesuatu yang sangat positif untuk dibagikan kepada rekan sejawat dan rekan kerja yang ada di lingkup Satuan Pendidikan. Yang pertama, konsep literasi dan tantangan membaca di SD. Setiap sesuatu yang kita lakukan bukan dan tidak bisa dihindari dari tantangan yang tentunya itu menjadi sesuatu yang kadang kita bingung bagaimana mencari solusinya. Apa sih tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat mengajarkan membaca di awal? Membaca permulaan, tentunya di kelas 1 ya terutama, karena mereka transisi dari anak usia dini menuju anak sekolah dasar gitu. Apa kira-kira tantangan terbesar yang menjadi hambatan atau sulit untuk dicari solusinya? Kira-kira kurang literasi, iya, kurang literasi bisa juga, kemudian belum paham huruf, iya. Nah, karena perbedaan kurikulum di TK PAUD dengan SD itu sangat menjadi hambatan lah untuk kita guru SD. Kalau di PAUD itu materinya kan mereka hanya bermain dan belajar. Tapi tuntutan di SD, kurikulum kelas 1 itu kalau mereka tidak bisa membaca itu ketinggalan gitu. Jadi bagaimana anak bisa memahami materi sementara soal saja sekarang kelas 1 sudah banyak wacananya. Seperti yang viral di Facebook, anak kelas 1 dikasih soal. Dan itu menurut saya penalaran yang seharusnya itu mungkin tingkatannya di C3, C4 itu anak kelas 1 seharusnya belum dapat seperti itu. Tapi karena mungkin kurikulum ya, lagi-lagi nggak menyalahkan kurikulum, tapi memang begitu adanya, anak kelas 1 wacananya pun sudah mulai banyak gitu. Dan itu sangat tertinggal bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Upaya yang sudah dilakukan sekolah untuk mengatasi tantangan itu apa? Kira-kira kita mengajar ini terutama untuk anak yang belum bisa membaca atau masih di tahap membaca permulaan kelas rendah gitu ya.
Jadi kalau kayak kelas 1 itu mungkin upaya kita kan kayak semua sudah paham, sudah hafal huruf abjad. Nah, ada yang belum hafal huruf abjad. Kadang mereka hafal A, B, C, D, E, F, tapi mereka nggak tahu mana sih huruf B. Mereka hafal. Aku bisa Bu, aku maju paling depan hafalan dari A sampai Z. Tapi ternyata dia belum bisa membedakan mana huruf D, mana huruf B. Itu banyak sekali yang seperti itu. Dan biasanya bukan hanya sekolah yang harus menjadi bantuan yang paling utama untuk anak-anak itu bisa membaca, karena faktor membaca itu keterampilan membaca kalau misalkan diserahkan sepenuhnya ke sekolah nggak cukup waktunya. Dengan satu orang guru mengajarkan lebih dari 10 anak, kemudian dengan waktu yang sangat terbatas, itu juga menjadi hambatan begitu. Jadi upaya sekolah yang sudah dilakukan mungkin kita yang sudah dilakukan dengan memberikan pemahaman bagaimana sih bentuk huruf A, bagaimana bentuk huruf B, karena sekedar hafal itu belum masuk ke pemahaman gitu. Kadang membedakan huruf K dan huruf H yang sama-sama ada gagangnya, ya itu kadang anak pun belum bisa gitu. Jangankan kelas 1, kelas 6 pun masih sering saya tegur penulisan huruf H kecil dan K kecil itu masih sering. Ini kalau kita nggak baca kalimatnya, misalkan disuruh menuliskan huruf satu persatu itu sulit dibedakan huruf K, huruf H seperti itu. Nah, kemudian upaya sekolah yang lain yang sudah dilaksanakan biasanya saat anak belum bisa membaca atau tertinggal dari yang lain, kadang diberikan jam tambahan juga gitu ya. Misalkan yang lain sudah selesai, boleh menggambar dulu kalau belum jamnya istirahat. Kalau misalkan sudah jamnya istirahat, ini Bu Guru ajarin. Coba sih Bu Guru kasih tahu mana huruf B, mana huruf H. Sekedar memberi pemahaman satu huruf, misalkan di satu hari dia paham, besok ditanya lagi perbedaan huruf J dengan huruf Y itu seperti apa. Itu sudah sebuah sangat upaya yang sudah dilakukan dan walaupun sedikit tapi bermakna seperti itu. Selanjutnya yang menjadi tantangan juga tentang budaya membaca dan minat membaca. Kadang sudah minat membaca anaknya kurang, budayanya pun tidak dilaksanakan. Misalkan seperti membaca literasi ya 15 menit sebelum belajar. Kadang karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan sebelum belajar ya, bukan keinginan dari kita ataupun keinginan dari kita, tuntutan seperti banyak hal, membaca Asmaul Husna, membaca suratan pendek, 15 menit sebelum belajar harus literasi. Juga kita kan sebagai guru harus pandai membagi waktu gitu ya. Bagaimana sih anak-anak itu tetap bisa dapat hafalan surat pendeknya, dapat Asmaul Husnanya gitu. Mungkin kan seperti yang pernah saya sampaikan, kita bisa membagi waktu dalam 1 minggu. Misalkan kalau pas hari ini membaca surat pendek, besok kita Asmaul Husna deh, nggak usah langsung semuanya dibaca, atau Asmaul Husnanya dibaca sebelum pulang. Atau dalam 1 hari ada membaca, misalkan materi sudah habis, anak-anak sudah dalam kondisi yang bosan, kita baca cerita yuk. Itu bisa kita sampaikan walaupun pada saat jam belajar, apalagi kalau ceritanya tentang pelajaran yang sedang dilaksanakan pada hari itu gitu. Selain budaya membaca juga minat membaca. Kadang minat baca anak ini juga sangat mempengaruhi ya. Udah dikasih buku nih, yuk dibaca yuk. Males Bu, capek Bu, banyak banget hurufnya. Belum dibuka udah lihat judulnya, banyak banget hurufnya. Kemudian minat baca yang lain, minat baca temannya juga. Aku udah baca itu nggak mau baca Bu, itu juga nggak mau baca Bu. Males lah, orang cuman yang baca aku sendiri. Nah, itu juga akan mempengaruhi semangat anak-anak dalam meningkatkan minat bacanya gitu. Selanjutnya, kira-kira ini buku apa ya? Cerita ini tentang seorang anak yang sangat suka belajar dan berjuang untuk bisa sekolah di tengah keterbatasan di Pulau Belitung. Kira-kira buku apa? Iya, Laskar Pelangi. Kalau itu kita tanyakan dengan anak era sekarang, gen apa ya kalau anak-anak SD sekarang? Gen alpha. Mungkin nggak tahu loh. Tapi kalau era kita Gen Z, Gen Y dan yang sebelumnya pasti tahu ini.
Iya, booming banget ini Laskar Pelangi sampai jadi novel terbaik di tingkat internasional sampai diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Itu kenapa sih kita bisa tahu? Karena kita pernah membaca ataupun melihat sinopsisnya atau menonton filmnya, begitu. Tapi pada waktu itu nonton film Laskar Pelangi itu mahal ya, paling tahu cerita penuhnya itu dari novel bajakan, walaupun nggak boleh ya beli novel bajakan itu, karena juga saya salah satu pecinta atau fansnya Andrea Hirata. Dari karya Laskar Pelangi sampai yang karya terakhir Guru Aini saya sudah membaca semuanya, karena emang cerita dari Andrea Hirata itu sangat menarik, bahasanya itu tingkatnya tinggi. Kalau kadang kita sekali baca tuh nggak maksud, pilihan katanya, diksi yang diambil oleh Andrea Hirata itu sangat tinggi gitu, jadi kadang perlu perlu waktu untuk mencerna sebenarnya maksud kalimat ini tuh apa gitu. Dengan bahasa daerah yang sering digunakan itu, kosakatanya itu menggunakan bahasa daerah di Pulau Belitung gitu. Selanjutnya, ini kisah Laskar Pelangi ya, Andrea Hirata. Yang kedua, dua gadis kakak beradik, yang satu berhati lembut, yang satunya lagi anaknya suka iri hati. Bawang merah, bawang putih. Sampai dulu ada ini ya, film terus buku kecil, ya kan, buku kecil bawang merah, bawang putih. Ada yang Sangkuriang, kemudian ada lagi Danau Toba gitu. Kalau anak sekarang banyak yang nggak tahu kisah-kisah legenda yang seperti itu, cerita-cerita rakyat seperti ini jarang ada yang tahu. Kemudian seorang bocah kayu yang hidungnya memanjang ketika nah iya, Pinocchio. Saya belum pernah membaca novel yang tentang Pinocchio, tapi sekilas filmnya pernah. Iya. Kalau eranya bukan setelah Pinocchio udah dulu. Nah, udah ada. Udah lebih dulu ya. Tapi saya termasuk yang ketinggalan karena belum pernah membaca bukunya, tapi pernah melihat filmnya. Oke, satu lagi deh. Seekor kucing ajaib dari abad 22 yang membantu seorang anak manusia mengatasi masalah. Doraemon lah. Saya juga heran sih, kenapa yang tahu kayak gini tuh orang-orang zaman dulu gitu. Saya juga termasuk zaman dulu, bukan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang tahu banget TikTok. Pas pelajaran IPAS materi sejarah tentang, kalian tahu nggak keris empu gendring? Oh, apa bu ibu? Oh, nggak tahu ya. Terus itu Ken Arok Ken Dedes, ceritanya Ken Arok sama Ken Dedes, kisahnya itu loh, yang percintaan Ken Arok Ken Dedes. Itu sama bu, astagfirullah. Jadi langsung introspeksi diri, kayaknya aku kurang ngasih materi ya. Karena memang sekarang buku pelajaran pun tidak berisi zaman dulu. Kalau zaman dulu sampai apal ya sejarah Gajah Mada, Pati Gajah Mada, kemudian kerajaan Majapahit. Kalau anak sekarang tuh cuma sekilas lalu jadi kerajaan yang ada di Indonesia. Mereka cuma tahu mungkin ada kerajaan Demak, Majapahit, kerajaan Kutau, tapi nggak tahu sejarah-sejarahnya seperti itu. Dan minim juga anak-anak yang suka dengan film sejarah, begitu. Nah ini pasti udah tahu lah ini. Hewan cantik yang membantu menipu harimau agar tidak dimakan. Kancil. Ya. Jadi literasi itu bukan sekedar bisa membaca huruf, tapi kemampuan memahami, merasakan dan mengingat makna dari bacaan. Kenapa anak zaman dulu literasinya tinggi? Udah diceritain dari zaman SD sampai sekarang jadi guru SD tuh ingat gitu ya. Kancil dan buaya ceritanya begini. Pernah nggak anak kancil dan harimau? Anak-anak pernah baca? Coba tanya sama anak-anak yang sekarang ngajar di kelas. Belum pernah bu. Malah mungkin pernah lupa. Iya, aku pernah diceritain kakakku mungkin. Karena kalau literasi zaman dulu tuh kisah-kisah seperti ini kan bisa diambil pesannya ya, pesan yang tersirat dari kisah-kisah tersebut. Jadi sampai dari kita SD sampai sekarang jadi guru SD pun masih ingat kalau bawang merah bawang putih itu kisahnya tentang yang jahat dan yang iri hati, kemudian Cinderella dan yang lain sebagainya. Karena kita bukan hanya sekedar membaca, tapi benar-benar bisa memahami, merasakan, mengingat makna dari bacaan.
Kalau tentang Laskar Pelangi tadi itu kita baca benar-benar, kita bisa masuk ke dalam dunianya Laskar Pelangi itu. Salah satu tokohnya siapa itu? Lintang ya. Lintang dari salah satu tokoh di Laskar Pelangi. Sedih banget pas tahu bapaknya Lintang itu ternyata udah nunggu-nunggu dapet panggilan jadi pegawai, ternyata sampai panggilan yang terakhir bapaknya nggak ada. Itu cuma baca tuh kayak kita ngerasain jadi dia gitu, karena pemahaman kita tentang cerita itu sudah hanyut terbawa dengan kisahnya gitu. Jadi kita memahami walaupun baca sekali, tapi karena kita bacanya tuh fokus ya, dan kita juga suka dengan bacaan, jadi kita bisa mengingat kisah yang ada di novel itu gitu. Oke, dari studi kualitatif menemukan belum dilakukannya pemanfaatan buku secara sistematis karena informasi yang belum merata di sekolah. Jadi problemnya juga yang sering kita hadapi dan mungkin saat ini sedang kita hadapi juga, buku disimpan dan ditata tapi tidak dapat diakses siswa. Kenapa tidak dapat diakses siswa? Karena kalau di sekolah kita nggak punya perpustakaan yang layak. Kita pakai perpustakaannya perumahan, ya kan? Akses siswa untuk perpustakaan jangan kan seseorang kita gurunya aja, ya kan fokus di kelas. Memang seharusnya sekolah itu ada pustakawan, gitu. Kemarin yang pada saat BIMTEK juga disampaikan, dari 40 peserta BIMTEK itu hanya ada mungkin 10% itu yang sekolahnya itu ada pustakawannya, apalagi yang di daerah seperti kita. Kalau yang di daerah kota ya, yang di Bandar Lampung Selatan, yang daerah Haji Menanata, mereka keren, ada pustakawannya, sering dapat donasi buku karena dekat dengan perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi. Mereka tahu gini, sering dapat kayak gini, sering didatengin. Nah, kalau kita boro-boro didatengin dari perpustakaan provinsi ya, orang perpustakaan kabupaten aja kayaknya belum pernah deh kesini gitu kan, lihat sekolahnya punya perpustakaan gak sih, kayaknya belum pernah gitu. Kemudian siswa tertentu sudah memanfaatkan buku tanpa upaya khusus dari sekolah. Nah, ini mungkin ada beberapa siswa yang memang minat bacanya tuh tinggi, dia suka koleksi buku cerita di rumah, kemudian tanpa upaya dari sekolah pun literasinya sudah baik gitu, karena senang membaca gitu, sudah dibekali dari rumah. Kemudian itu dimanfaatkan secara sporadis ya. Kemudian secara sistematisnya harusnya sekolah memiliki program khusus pemanfaatan buku bacaan. Sebenarnya kita sudah ada sih, pernah kita canangkan juga di pojok-pojok baca gitu. Cuman karena mungkin kita laksanakan kurang membudaya di sekolah kita, jadi itu juga termasuk jadi alasan kurang dimanfaatkannya buku di sekolah seperti itu. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, literasi itu kan merupakan kemampuan peserta didik ya, bukan hanya peserta didik, kita juga untuk memaknai dan memahami menggunakan berbagai jenis teks dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memanfaatkan informasi dan makna teks tersebut dalam pengambilan keputusan. Kalau saya pribadi dulu belajar membaca dari sebelum sekolah, karena ada saudara tuh yang memang telaten ngajarin anak kecil gitu, dan saya termasuk salah satu yang senang diajarin walaupun orangnya galak. Terus kata mama saya, kalau kamu bisa baca berita yang berjalan, kalau zaman dulu kan ada berita bawahnya ada tulisan yang berjalan, kalau bisa baca yang berjalan, nanti tak beliin buku cerita. Bisa, sama ibuku nggak dibeliin, sama mamaku nggak dibeliin. Jadi ini nek iso baca, ada di tukang buku cerita, gitu kalau zaman dulu. Kalau pengalaman saya pribadi, anu baca tuh orang lancar katanya, alasannya gitu. Mungkin karena emang belum sempat apa itu ya, atau hal yang lain. Sampai saya benar-benar bisa belum sekolah bisa baca yang tulisan berjalan itu, baru pas ada bazar buku yang di SD kan, kalau zaman dulu ada yang di pojok-pojok itu ya, dikasih uang 2.000 buat beli buku cerita yang kecil, itu udah seneng banget, buku cerita kecil gitu ya. Dan itu dibeliin sama mamas gitu, katanya zaman dulu harganya berapa ya saya nggak tahu, pokoknya zaman dulu kan ada buku cerita kecil yang pakai kertas buram, terus tulisannya tuh bukan yang ketikan komputer kayak zaman sekarang. Itu kayak udah seneng banget, cuman gara-gara bisa baca berita yang berjalan. Kalau sekarang kan anak-anak minim
baca minimal nonton TV ya, lebih ke game atau TikTok. Jadi mungkin literasi mereka juga udah beda. Kalau sekarang quotes, anak-anak tuh banyaknya baca quotes gitu. Jadi mereka yang senang membaca tuh kadang quotes itu apa ya, bahasa mudahnya itu kata-kata bijak gitulah ya. Mereka tuh kadang bikin status, apalagi yang udah menginjak usia remaja, mereka sering quotes-quotes yang galau gitu. Nah itu juga sebenarnya salah satu literasi bagi mereka juga, cuman kadang belum tepat, belum waktunya baca quotes-quotes yang seperti itu, tapi mereka sudah membaca. Selanjutnya, selama ini literasi hanya dihubungkan dengan aktivitas membaca dan menulis. Setuju gak sih Bapak Ibu kalau aktivitas literasi itu hanya membaca dan menulis? Ya. Padahal bukan hanya itu. Jadi literasi itu bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga menyimak, memahami, berbicara, dan memirsa. Memirsa itu kan menyimak ya. Kayak saya sedang berbicara, kemudian audiensnya menyimak, itu mereka adalah pemirsa gitu, bukan hanya melihat aja, tapi mereka memahami apa yang disampaikan. Gitu. Kemudian literasi juga kemampuan berpikir, memaknai, menanggapi sebuah teks atau menanggapi sebuah pembicaraan. Pada saat siswa diminta untuk bermusyawarah, sedangkan siswa yang lain itu diminta untuk menanggapi, itu juga bagian dari literasi. Karena dia mendengarkan apa yang dibacakan temannya, apa yang disampaikan, kemudian diminta untuk menanggapi. Kemudian mampu mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, dan berkomunikasi menggunakan berbagai materi dalam berbagai konteks, dan memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksikan berbagai jenis teks. Jadi kalau pada siswa kelas rendah, biasanya kalau kita menyampaikan sebuah cerita atau pengalaman pribadi, mereka disuruh mereview, tapi dengan bahasa mereka sendiri. Tadi apa sih yang jadi kancil itu harusnya gimana sih? Harusnya boleh nggak kalau kita itu berbohong sama harimau? Mereka sudah paham, oh berbohong nggak boleh Bu, kita nggak boleh berbohong gitu. Jadi mereka bisa mereview atau menyampaikan kembali dengan bahasanya sendiri. Oke, ini miskonsepsi versus konsep literasi. Jadi kita nggak boleh checklist ya. Setuju dan tidak setuju saja lah. Literasi hanya membaca dan menulis. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Karena tadi sudah dijelaskan juga ya, bukan hanya membaca dan menulis, ada memaknai, kemudian memirsa, dan mengevaluasi begitu. Selanjutnya tidak hanya membaca menulis dalam arti sempit, ya, mengeja, menghafal huruf dan membaca fasih, tapi di dalamnya termasuk kemampuan memahami bacaan. Bukan sekedar membaca, tapi paham apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Proses awal ketika seorang anak belajar membaca dimulai dari menghafal huruf A sampai Z. Sebelum bisa baca harus hafal huruf nggak? Iya. Karena kalau kita nggak hafal huruf, gimana mau bacanya? Iya. Jadi membaca itu proses sistematis yang dimulai dari membedakan bunyi. Bunyi A sama B itu berbeda. A itu harus mangap, sementara B itu bertemunya bibir dan kemudian keluar suara B. M juga bertemunya dua bibir tapi bentuk suaranya itu berbeda, suara yang dikeluarkan. Begitu. Kemudian kemampuan literasi seorang dapat ditumbuhkan melalui kegiatan bercakap-cakap, bercerita, menceritakan tentang benda-benda di sekitar, kemudian alat makan, kesukaan, menyimak lagu, bermain, dan bersosialisasi. Setuju nggak? Iya. Karena kemampuan literasi kan bukan hanya membaca dan menulis ya. Dari mereka berbagi cerita, itu mereka juga bagian dari literasi. Begitu. Teks untuk kegiatan membaca hanya teks tertulis saja. Iya. Jadi membaca itu hanya untuk teks tertulis saja. Kira-kira bagaimana? Nggak setuju ya? Tahu lampu merah? Lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Tanpa membaca, kita tahu merah, kalau lampu merah itu harus berhenti. Jadi membaca bisa dengan sebuah ikon, logo, gambar,
atau yang lainnya. Simbol, ada membaca gambar atau gambar bercerita. Kadang tanpa bercerita pun kita melihat gambarnya udah tahu, gambarnya kayak gini, mungkin ini isinya kayak gini gitu ya. Nah, mungkin tanpa melihat judul, kalau kita melihat gambar ini gambar apa sih? Gurita dan Dolby. Lumba-lumba. Berarti tanpa kita lihat judul ya, berarti gurita dan lumba, kisahnya tentang gurita dan lumba-lumba. Ini juga bagian dari membaca gambar, gitu. Literasi juga. Selanjutnya, kegiatan menceritakan apa yang terjadi di lingkungan sekitar tidak termasuk salah satu kegiatan dalam persiapan membaca. Tidak sesuai ya, karena kalau kita biasanya anak yang sering bercerita itu wawasannya lebih luas. Kadang dia dari nonton video atau membaca sesuatu dia menceritakan ke temannya. Lain dengan anak yang jarang melihat atau menonton atau membaca sesuatu. Karena anak yang sering bercerita itu mereka banyak yang ingin diceritakan, banyak wawasannya. Tapi kalau anak yang jarang bercerita bukan berarti wawasannya minim ya. Tapi bercerita itu kan berkaitan dengan berbicara. Tapi biasanya anak yang banyak bicara itu wawasannya banyak gitu. Ini yang notabene-nya berbicaranya yang berbobot ya, bukan berbicara masalah celotehan harian seperti itu. Selanjutnya dimulai dengan mengenal huruf, mengeja suku kata, melafalkan bacaan, dan menulis secara drilling. Drilling itu dari kata drill atau latihan. Jadi benar ya, setuju ya? Katanya tidak sesuai, tapi saya setuju. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengenal huruf dulu, tapi langsung membaca, susah nggak sih? Susah. Bahkan anak sekarang aja, kalau nggak kenal huruf, bukan anak sekarang aja, sejak anak zaman dulu juga, kalau nggak begitu mengenal huruf, bingung. Mau baca tuh bingung. Kan bacaan itu terdiri dari awalnya huruf menjadi suku kata, BA menjadi ba, kemudian PAK menjadi pak, jadi bapak, jadi huruf, suku kata, kemudian kata hingga menjadi kalimat sampai dia paragraf. Itu memerlukan susunan huruf yang biasa digunakan. Susunan huruf Indonesia dengan Inggris itu beda dan bacaannya pun beda, begitu. Selanjutnya dimulai dari kemampuan anak untuk berkomunikasi melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Gimana? Setuju nggak sih? Iya, setuju lah ya. Karena kemampuan berbicara anak atau pengetahuan anak dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Dari bercakap-cakap dengan orang tua, kemudian dari lagu, dari cerita, begitu. Dan biasanya itu dari lingkungan keluarga, karena mereka yang lebih banyak waktunya bersama anak daripada kita yang hanya kurang lebih 5 jam, begitu. Peserta didik yang sudah lancar membaca pasti juga memahami isi bacaan. Belum tentu, karena kadang hanya membaca cepat, gitu. Tidak sesuai ya. Kemudian membaca, kemampuan literasi dapat dilakukan seiring dengan mengenal aksara dan kata, menulis dan membaca. Huruf A, B, C itu juga bagian dari aksara. Dia bisa jadi kata ayah itu karena digabungkan dengan huruf lainnya. Seperti aksara Lampung, kaganga. Kalau digabungkan dia juga menjadi sebuah kata, begitu. Hiragana, katakana, kemudian huruf Arab. Selanjutnya program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Boleh nggak sih? Boleh. Kalau kata saya apa? Karena tidak semua buku bisa dibaca anak. Usia anak sekolah itu ya wacananya harus seputar anak dan sesuai dengan usianya. Pemilihan buku yang ramah anak, bahkan buku dengan kata-kata yang vulgar, kemudian kata-katanya itu kurang baik untuk didengar anak, seperti pengumpatan dasar kau buaya bodoh.
aku hanya menipumu, itu sebenarnya perlu dipilah-pilah kembali. Makanya sebelum kita memberikan buku ke anak, sebaiknya kita baca dulu sekilas ini kira-kira ada yang perlu ditandai lah, paling ini kayaknya kurang pas sih buat dibaca. Memang anak boleh membaca apa saja, tapi kita tidak boleh memberikan buku apa saja. Kita yang harus memilah, begitu. Hanya dilakukan pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Enggak ya, karena pelajaran apapun bisa kita jadikan sebagai sarana literasi. Agama Islam, cerita tentang nabi-nabi yang real ya, cerita nabi-nabi real, bukan bahasa cerita nabi-nabi yang cerita panjang gitu kan. Jadi itu juga bisa jadi ajang literasi untuk anak gitu. Praktik literasi di kelas ya. Apakah praktik literasi yang telah Bapak Ibu lakukan telah sesuai dengan konsep literasi yang telah kita diskusikan? Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Saya sendiri juga seperti itu, karena kadang kurang teliti dalam memilah bahan bacaan anak. Jadi anak kadang masih ada bacaan yang seharusnya belum dibaca, belum waktunya dibaca, seperti itu. Mengapa praktik tersebut merupakan konsep literasi dengan tepat? Jika sesuai dengan konsep literasi, jelaskan mengapa praktik tersebut merupakan konsep literasi dengan tepat. Gimana ya? Jadi konsep literasi yang sudah kita bahas sebelumnya ini, kalau harus semuanya dilaksanakan secara serta-merta harus begini sesuai prosedur, nggak bisa. Kita ambil dari yang termudah dulu. Misalkan kita pilih bukunya dulu deh, karena nggak semua anak suka buku yang full teks, ya kan? Terutama anak kelas 1, 2, 3 yang itu masih kelas rendah, mereka suka yang bergambar. Selembar teks yang besar-besar, selembarnya ini gambar. Ini aja kadang anaknya tuh masih malas gitu kan, apalagi kalau bukunya tidak berwarna gitu, karena kadang sarana dan prasarana juga mempengaruhi minat baca gitu. Kalau kita lihat di awalnya, ini menarik untuk anak-anak gitu, tapi untuk yang anak kelas tinggi, apa sih? Kayak anak TK mungkin kayak gitu, bagi yang mereka yang tingkat bacaannya tuh sudah tinggi gitu kan ya, senang baca novel, senang cerita yang lebih panjang, cerpen-cerpen yang lebih menarik seperti itu. Nah, kemudian untuk anak-anak yang kelas 1, 2, 3 itu kan membaca permulaan, bahkan ada yang sampai kelas tinggi pun membacanya itu masih belum lancar gitu ya. Itu bisa kita jadikan sebagai tantangan yang harus dihadapi bukan secara pribadi, tapi banyak mitra guru yang harus kita ajak untuk bekerja sama. Jadi kalau ada anak yang dalam lingkup keluarga broken home, itu biasanya kurang mendapat perhatian dari orang tua, apalagi yang tinggal dengan neneknya. Udah tinggal dengan neneknya, orang tuanya kerja jauh merantau, dikasih duit terus ya, tanpa dipantau secara teliti, dipantau secara ini perkembangan anaknya, membacanya gimana gitu. Kadang komunikasi orang tuanya dengan guru juga kurang begitu ya. Itu menjadi tantangan besar bagi kita gitu. Kemarin saya juga mendengar salah satu dari rekan yang ada di sana, dia punya anak dengan keterbatasan membaca ya, tidak cepat membaca seperti anak yang lain. Kalau itu saya dan Bapak Ibu guru sekalian itu sudah mengalami lah ya, sampai lulus nuzul yang waktu itu PR banget. Tapi ternyata memang dari faktor kita sudah berupaya, tapi faktor dari dia dan keluarga mungkin yang kurang support. Jadi dia hanya bisa menulis nama, mungkin mengenal angka, tapi tidak bisa secara lebih jauh mengenal bacaan seperti itu. Jadi kesimpulannya, ini setelah ini ada materi yang selanjutnya. Literasi erat kaitannya dengan perkembangan bahasa. Kemudian dimulai dari kemampuan anak berkomunikasi melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi bahasa itu bukan hanya membaca, tapi berbicara,
membaca, menulis, membaca kan dengan berbicara ya, berbicara, menulis, mendengarkan, itu bagian dari literasi. Kemudian kemampuan literasi dapat ditumbuhkan melalui bercakap-cakap, bercerita, menyimak, bermain, dan bersosialisasi. Kalau anak yang pendiam biasanya kurang sosialisasi dengan temannya, gitu. Itu yang sering kita lihat ya, yang sering kita lihat seperti itu. Kemudian kemampuan literasi dapat dilakukan seiring dengan pengenalan aksara, kata, menulis, dan membaca. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Mereka paham aksara, paham huruf. Setelah paham huruf, bisa merangkai suku kata hingga akhirnya dia menjadi sebuah kalimat dan paragraf. Membaca, tantangan membaca di SD yang sering kita lihat dan yang sering kita hadapi. Apa sih membaca lantang itu? Ya, membaca suara lantang. Membaca lantang itu membaca dengan suara lantang yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan cara membaca lantang ataupun keras di depan umum. Nah, menurut Tarigan, seorang ahli berpendapat bahwa membaca nyaring merupakan sebuah metode yang digunakan bagi guru, murid, ataupun pembaca dalam menangkap, memahami, serta mengekspresikan sebuah informasi, pikiran, dan perasaan seseorang. Jadi, membaca nyaring dan membaca lantang itu sama ya Bapak Ibu. Ada 5 aspek dalam membaca nyaring. Yang pertama, membaca dengan pikiran dan perasaan pengarang. Yang kedua, menafsirkan lambang-lambang grafis. Kemudian memerlukan kecepatan pandangan mata dalam membaca. Jadi kalau kita membaca cepat biasanya mulut kita tidak banyak bersuara tapi matanya yang ke kanan kiri. Nah, itu kalau membaca cepat biasanya seperti itu. Selanjutnya, memerlukan keterampilan membaca, terutama dapat mengelompokkan kata secara tepat. Biasanya kata-kata yang sulit yang ditandai atau dikelompokkan gitu. Memerlukan pemahaman makna secara akurat. Artinya bukan hanya sekedar membaca sepintas, tapi pemahamannya juga harus didalami. Yang pertama, dalam membaca nyaring memerlukan beberapa keterampilan. Jadi membaca nyaring dengan membaca lantang itu sama ya. Yang pertama, penggunaan bahasa yang tepat, menggunakan pemanggalan frasa yang tepat, menggunakan intonasi, nada, dan tekanan yang tepat, penguasaan tanda baca yang baik. Itu sangat mempengaruhi apa isi informasi yang terdapat dalam bahan bacaan, karena kadang membaca titik komanya diterabas tanpa ada jeda. Menggunakan ekspresi yang tepat, kemudian kecepatan membaca yang tepat, pengontrolan ketepatan pernafasan. Yang sering kita dengar kadang kayak anak membaca undang-undang, satu kata yang panjang tapi mungkin karena napasnya nggak sampai jadi dipenggal di tengah suku katanya, padahal harusnya dilanjut. Itu kita sering dengar karena pengontrolan ketepatan pernafasannya yang belum pas gitu. Kemudian pemahaman dalam membaca, peningkatan rasa percaya diri. Jadi semakin anak sering membaca di depan atau di depan umum, tingkat kepercayaan dirinya juga semakin tinggi. Kadang anak yang baru baca wajar kalau suaranya masih kecil, tapi kalau udah sering dia pede, dia di depan, dia bisa dengan membaca dengan lantang. Tantangan membaca di SD itu ada 3, dari siswa, dari lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial dan digital. Dari siswa nih, kurangnya minat baca, lebih tertarik gadget. Ya kan, apalagi zaman sekarang, kalau zaman kita dulu belum ada gadget. Paling tertarik sama gangsing, kemudian apa itu yoyo, zaman dulu mainan-mainan yang seperti itu. Kemudian keterbatasan kosakata dan pemahaman bahasa, kurang dukungan di rumah. Ini yang sering kita hadapi dan sulit untuk diselesaikan. Kalau kurang dukungan di rumah, susah untuk dia cepat berkembang di sekolah. Nanti di rumah belajar baca ya, tapi orang tuanya gak open. Biarin anaknya yang penting makan sekolah. Kalau udah pulang sekolah terserah. Ada yang seperti itu. Kesulitan teknis membaca, ada disleksia ringan, belum bisa memahami isi bacaan. Disleksia atau kadang masih tertukar-tukar hurufnya. Jadi sekolah kadang tulisnya selokah. Itu kalau udah udah disleksia, nulisnya salah, belum bisa baca, dia nggak bisa beda itu sekolah apa selokah. Kadang tulisannya masih ada yang seperti itu gitu ya. Itu
itu dari siswa, dan masih banyak lagi yang tentunya Bapak Ibu sudah lebih jauh dahulu, lebih senior menghadapi anak-anak dengan kesulitan membaca. Yang paling kita menjadi PR banget itu ketika kita berusaha tapi orang tua tidak support, kayak cinta bertepuk sebelah tangan, cuman aku yang berjuang dia enggak. Itu aduh gimana gitu ya. Selanjutnya dari lingkungan sekolah, tantangannya metode pembelajaran masih konvensional, teks-teks kaku dan kurang menarik, kemudian keterbatasan bahan bacaan yang relevan dan menarik bagi anak-anak. Waktu baca di sekolah yang terbatas, hanya ketika pelajaran saja. Karena kalau jam istirahat anak-anak jarang ada yang baca kan. Mereka pengen, duh lapar bu, tadi sarapannya gak kenyang, aku pengennya jajan dulu deh, nanti habis jajan lupa, gak jadi baca gitu. Kemudian pemahaman guru terkait literasi. Ini yang salah satu alasan terbesar saya ingin segera berbagi, karena mungkin yang kita tahu selama ini literasi hanya sekedar membaca, tapi ternyata lebih dari sekedar membaca. Kita bisa memahami, kemudian bisa menceritakan kembali, sehingga kita tahu apa sih isi bacaan, intisari dari bacaan tersebut itu apa. Nah, tantangan dari lingkungan sekolah ini juga keterbatasan yang bahan tadi. Ternyata mencari bahan bacaan itu tidak mudah. Saya tanya beberapa ke penerbit, kadang mereka mendonasikan bukunya itu tidak secara berkala, tiap bulan ada donasi buku untuk sekolah-sekolah atau rumah baca yang membutuhkan. Harus proposal dulu, kemudian belum lagi kalau format proposal untuk pengajuan donasi bukunya itu ribet ya gitu. Untuk pengajuan buku di tahun 2006 dari Perpustakaan Nasional itu ternyata sangat rumit sekali. Jadi kemarin saya memutuskan untuk tidak mengajukan ke Pespurnas, cuman saya minta dari teman-teman ke penerbit-penerbit, Rabbit-Hole, kemudian Gramedia gitu. Ternyata lama banget antrinya. Hari ini ngajuin proposal, 6 bulan kemudian baru direspon, 3 bulan setelahnya baru nanti kalau di ACC dikirim. Ternyata lama banget dan tidak semuanya ditanggapi begitu. Kemarin saya juga sudah berusaha, kemudian diberi salah satu penerbit dan langsung menghubungi dari Gramedia, cuman ya belum ada tanggapan. Nanti masih saya coba lagi, siapa tahu ada tertarik untuk memberi donasi buku ke sekolah kita, terutama untuk anak-anak. Selanjutnya lingkungan sosial dan digital. Ini tantangannya, budaya membaca belum kuat di dalam masyarakat. Ada di masyarakat tuh di Argo Mulyo dulu rumah baca, itu tempat Pak Maulana, guru saya, perpustakaan desa gitu katanya. Emang dia dulu giat banget untuk bahan-bahan bacaan gitu ya di dekat rumahnya. Dulu saya juga berkunjung ke sana, datang ke rumah, nanti aku tahu saya punya buku banyak dari donatur di ada rumah baca di dekat saya gitu. Gak percaya, pada saat itu saya masih SMP, mainlah saya, ternyata benar. Oh, dia termasuk salah satu pegiat membaca di lingkungan masyarakat. Isinya, karena itu di pedesaan ya, maksudnya sasarannya adalah masyarakat, pertanian, budidaya perikanan, kemudian bagaimana cara membudidayakan terong, kemudian gula aren gitu. Tapi ya lagi-lagi minat baca di masyarakatnya itu tidak banyak, sehingga ya rumah bacanya pun sekarang sebenarnya sudah tidak ada. Setelah saya menjadi warga Argo Mulyo udah nggak ada. Itu sekarang gimana gitu. Selanjutnya ada anak lebih banyak terpapar layar daripada buku. Ya, pulang sekolah langsung HP, mau tidur HP, bangun tidur HP. Ya, benar sekali. Kemudian kurangnya fasilitas perpustakaan di daerah sekitar. Ada fasilitas perpustakaan aja mereka nggak tertarik, apalagi nggak ada, gitu kan? Ini tantangan lingkungan sosial dan digital, terutama sekarang nih HP sih yang sangat berpengaruh ya. Anak-anak yang senang membaca plus anak-anak yang sudah membaca tingkat tinggi, walaupun ada buku cerita digital, itu pun jarang dibaca karena sepertinya Free Fire dan FF lebih menarik daripada bacaan seperti itu bagi mereka. Iya.
strategi mengatasi tantangan membaca di sekolah, di rumah, dan pemanfaatan teknologi yang positif. Kalau di sekolah, kita bisa membuat pojok baca, sudah dilaksanakan, walaupun kurang membudaya. Nanti kita bareng-bareng kita budayakan lagi. Membiasakan 15 menit membaca sebelum belajar. Ini juga kita berupaya ya pelan-pelan, walaupun tidak setiap hari, setidaknya 1 minggu itu ada 1 buku yang dibaca anak atau kita bacakan ke anak-anak. Guru memberikan contoh, role model. Ya, saya pribadi juga belum bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak karena ya gimana, kita istirahat juga kan pengen istirahat ya, jadi istirahat scroll HP. Kalau ada orang, guru ini HP ya, kok anak muridnya nggak itu HP ya gitu kan. Kadang ya gimana ya, kita juga namanya guru udah bosan di kelas, walaupun mungkin bagi yang sebaiknya itu kita ngasih contoh kalau istirahat kita juga baca gitu ya. Itu juga saya menyadari dari saya sendiri pun belum bisa seperti itu gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa bareng-bareng untuk memperbaiki kebiasaan kita gitu sebagai guru untuk bisa menjadi role model yang baik bagi anak-anak. Kemudian guru menggunakan metode membaca interaktif. Jadi membaca interaktif itu bukan hanya sekedar membaca Dolby yang baik hati. Dolby adalah seekor lumba-lumba yang baik hati. Dolby hidup di sebuah teluk yang indah bersama teman-temannya. Bukan hanya sekadar membaca tapi berinteraksi. Nah, kemudian kira-kira apa sih selanjutnya isinya gitu. Seperti yang pernah saya contohkan ke anak-anak pada hari Jumat beberapa minggu yang lalu, itu salah satu contoh membaca interaktif dengan mengajak anak untuk berkomunikasi sehingga mereka bukan hanya mendengarkan tapi juga menyimak dan bisa menjawab apa yang kita tanyakan tentang bacaan itu. Menghubungkan bacaan dengan kehidupan nyata, atau kita juga bisa bercerita tentang pengalaman pribadi kita ke anak-anak, pengalaman kita semasa anak-anak dulu gimana. Nah, kemudian kalau mereka bisa menanggapi, mereka bisa bercerita, oh Pak harusnya dulu kayak gini, maaf ya dulu Bapak juga pernah ini malah jambu kayak gitu. Itu pengalaman juga di masa kecil itu. Pak harusnya nggak boleh ya, jangan dicontoh ya, itu pengalaman yang kurang bagus. Bu guru juga dulu pernah dijewer sama orang yang punya rambutan karena pernah maling rambutan kayak gitu. Diceritakan dengan bahasa kita, dikemas agar anak-anak itu tertarik dan tidak mengikuti yang kurang baik dalam cerita kita gitu. Bisa jadi motivasi untuk mereka juga. Kemudian strategi di rumah, membacakan cerita sebelum tidur. Ini saya coba ke anakku yang masih umur 3,5 tahun dan mungkin sudah terlambat, jadi dan hobinya bukan membaca ya. Jadi ketika saya udah beliin buku cerita, udah berusaha nih, nanti bukunya mau tak bikinin salon. Kurang tepat sasaran sepertinya. Jadi ini bukunya nanti mau tak susun jadi salon. Jadi ini nggak jadi cerita ini. Tapi awal-awal seperti itu. Tapi sering saya kasih buku nih, punya buku cerita. Alhamdulillah sekarang mau mendengarin cerita walaupun baru 1 lembar, udah fokusnya hilang. Ternyata membangun itu sangat sulit, apalagi bagi anak. Itu kemarin saya terinspirasi dari teman-teman yang di sana. Setiap ada sih 1 cerita dari sana, dari anaknya masih baru lahir, baru beberapa bulan udah dibacain buku cerita. Dia omong, bocah semuanya dibacain cerita apa ya wis maksud. Dia nggak peduli dengan omongan itu, tetap membacakan sampai akhirnya anaknya tuh membaca itu bisa jadi kebutuhan. Kalau dia belum membaca hari itu rasanya gelisah. Keren, menurut saya itu sangat keren sekali. Dan hari-harinya anaknya itu membaca sampai udah banyak cerita yang dibaca, baca buku kuliah ibunya. Itu kan anak kelas 2 SD, aku terheran-heran bisa secinta itu dengan membaca. Saya dulu senang membaca tapi tidak seperti itu, nggak secinta itu gitu. Ternyata dia membangunnya sejak anak itu baru beberapa bulan lahir dan sudah diajarkan untuk cinta membaca. Kalau ibunya pergi oleh-olehnya buku, lain kalau saya sama dulu beli bakso, kalau nggak beliin roti apa. Kalau dia mintanya buku, itu keren sih menurut saya, walaupun saya belum bisa seperti itu gitu, tapi cukup menginspirasi. Kemudian mengajak anak ke toko atau ke perpustakaan, mengapresiasi saat anak membaca, itu juga bisa kita jadikan strategi saat di rumah.
Memanfaatkan teknologi yang positif, menggunakan aplikasi membaca interaktif seperti Let's Read atau Storyweaver. Ini saya belum pernah menggunakan teknologi ini. Cuma dulu pernah pada saat Akil masih kecil, saya pernah membacakan cerita-cerita Inggris yang digital. Karena ambisinya anakku pengen pintar bahasa Inggris tapi nggak terlaksana. Jadi walaupun diceritain bahasa Inggris dan saya juga tidak konsisten, jadi ya sekarang tidak dilaksanakan lagi. Dulu ambisinya anakku pengen pintar bahasa Inggris gitu, tapi ternyata tidak terlaksana. Itu sangat sulit sekali gitu. Padahal bisa dimulai dari membaca, itu bisa dimulai dari lagu-lagu. Anak-anak hafal lagu belum tentu bisa membaca, tapi setidaknya mereka tahu apa sih isi lagu itu dan kemudian bagaimana tulisannya. Misalkan lagu tentang balonku ada 5, anak hafal, tapi belum tahu tulisan balon itu seperti apa. Nah, itu bisa kita jadikan belajar juga, sarana belajar. Balon, BALON, pelan-pelan gitu. Selanjutnya, mengajak anak membuat review buku atau cerita digital dari buku yang dibaca. Ini saya pernah terapkan ke kelas 6. Jadi saya berikan link ke mereka pada saat awal-awal masuk dulu. Waktu ajaran baru, mereka saya berikan tugas di rumah itu. Mereka membuat jurnal membaca, kemudian saya berikan link ke mereka itu, silakan kamu bisa membaca yang manapun. Link dari nomor 1 sampai dengan nomor sekian, kamu bisa pilih cerita itu, kemudian kamu tulis di jurnal membaca. Ada berapa halaman, pengarangnya siapa, isi ceritanya tentang apa, itu pernah saya lakukan. Tapi ini belum saya lakukan lagi. Mungkin biar anak-anak di rumah juga memanfaatkan HP-nya ya sebagai teknologi yang positif, biar mereka gak cuma main game tapi juga membaca. Selanjutnya, peran guru dan orang tua. Itu guru sebagai motivator literasi, bukan hanya pengajar bahasa. Kemudian orang tua juga bisa sebagai model pembaca di rumah. Dan kolaborasi sekolah dan keluarga membentuk budaya membaca. Jadi dari sekolah kita fasilitasi mereka untuk membaca, kemudian di rumah juga orang tua support dan bisa jadi model pembaca yang baik di rumah. Kemudian kolaborasi sekolah dan keluarga untuk dapat mewujudkan budaya membaca bagi siswa di sekolah. Dan tantangan membaca itu bisa diatasi jika semua pihak terlibat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau cuma aku yang berjuang dianya enggak, ya nggak bisa sampai tujuan. Kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Kemudian kira-kira dari yang saya sampaikan, hal kecil apa sih yang bisa kita mulai di sekolah? Tidak usah ditulis di kertas ya, kita bahas bersama. Kira-kira apa yang bisa kita mulai di sekolah kita? Mungkin memanfaatkan pojok baca atau buku cerita yang ada di sekolah. Ya. Iya, buku cerita sesuai yang menarik. Kemudian kalau misalkan berat 15 menit sebelum belajar, kalau dari kelas saya dimulai paling tidak dalam 1 minggu ada 15 menit mereka membaca. Walaupun belum bisa setiap hari, setidaknya dalam 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 buku lah yang harus mereka baca. Kira-kira apa lagi ya? Mungkin gini Bu, kita kan mengajak anak untuk membaca. Nah, sebelum kita mengajak anak membaca, kita refleksi kita dulu. Gimana ya? Kita mengajak orang lain kalau kita istilahnya nggak melaksanakan, kurang tertarik lah. Maka apakah ajakan kita akan tercapai? Otomatis kan kita susah gitu. Nah, otomatis kita harus refleksikan dulu. Paling nggak kita tadi benar yang ditampilkan yang tadi. Kita sebagai motivator, kita belajar menyenangi dulu membaca. Ya, kita fair aja lah. Kita sendiri literasi mungkin kita nggak sebaik istilahnya orang-orang lain. Kita dari membaca aja kita kadang sering nanya, padahal udah nomor besar di atas, kita malas membaca. Lebih enak nanya apa sih informasinya, padahal di atas sudah
nomor besar banget formasinya. Nah, makanya dari introspeksi itu kita tanam. Saya sudah senang belum baca dulu. Atau itu sebagai motivator di kelas. Nah, tujuannya apa? Nah, selain itu di rumah kita punya anak. Ada dua manfaat. Kita ngajari anak di kelas, di rumah kita juga kita bisa terapkan. Saya di rumah punya dua anak. Satu SMA, satu masih TK. Memang beda Pak. Yang satu SMA itu kalau suruh baca susah Pak. Tapi kalau yang kecil, ya memang baca belum bisa baca. Tetapi ketika melihat YouTube, ya yang cerita yang dilihat ya cerita-cerita itu aja. Kita sebagai rumah ya hanya mengarahkan. Oh nak, kamu lihat yang Riri aja. Karena levelnya masih segitu kan. Kalau yang lainnya kita kontrol lah. Mungkin terlalu vulgar tampilannya seperti itu. Nah, maksudnya kita mengawalinya dari SD 3 TK ini, kita introspeksi dulu lah. Kita harus senang dulu ngajak. Kita senang dulu loh sebelum ngajak murid-murid untuk membaca, senang baca seperti itu. Kalau kita nggak senang, ya gimana? Satu itu. Yang keduanya mungkin yang benar apa yang kata Bu Tika tadi, beban kurikulum. Kalau kita mengandalkan istilahnya waktu istirahat, benar kita butuh istirahat juga. Memang tugas kita meskipun istirahat, benar kita harus ikut dalam lingkungannya siswa anak seperti itu. Tapi kan kita namanya mungkin jenuh lah seperti itu dari pagi sampai istirahat, gitu. Makanya kita perlu tadi introspeksi. Gimana baiknya? Apakah kita nanti istilahnya program Bu Tika kemarin yang Jumat literasi, kalau kemarin Bu Tika, nanti ke depannya sambil kita introspeksi, kita belajar, jangan hanya Bu Tika yang bercerita, nanti dari guru-guru yang lain, bisa saya selalu pasal bisa. Nah seperti itu. Jadi apa? Biar kita coba belajar. Gak apa-apa sih kita orang cerita. Ya ceritanya gak usah yang panjang-panjang lah, gak usah yang tinggi-tinggi. Cerita apa yang kita bisa ceritakan, kita ceritakan. Nah itu bentuk istilahnya apa? Kita introspeksi. Oh kita tahu gak sih cerita ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hegajis. Jadi benar sekali kita introspeksi, dan saya juga introspeksi untuk anak saya, mungkin saya kurang memilah juga. Jadi benar juga, ternyata saya ini selama ini kurang memilah gitu, hobinya dia di musik, tapi yang dia lihat iya juga kurang bagus gitu, sound horror gitu kan. Oh ya juga ya, kadang ngikutin jogetnya artis-artis, waduh ini bahaya banget. Ya dan saya baru tersadar juga ternyata kebiasaan anak di rumah itu sangat mempengaruhi gitu kan apa tontonan mereka. Kalau sekarang kalau saya senang nonton kartun Upin Ipin itu kan juga bagus. Kemudian Riri, tapi ketertarikan anak mungkin beda-beda ya. Kalau anak suka bercerita, biasanya dia juga suka ceritanya tentang apa sih. Kalau kayak nada, emang kayak cerita anak dia suka gitu kan. Anaknya pun kayak cerita yang saya lihat itu cerita-cerita kisah fabel gitu, dia suka kayaknya sih. Cuman kembali lagi ke kita sebagai orang tua, bagaimana memilih dan memilah yang baik untuk ditonton dan dibaca oleh anak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya jadi nyambung Bu. Ya benar ya, Riri juga itu enggak semuanya tentang fabel ya. Iya. Ada kalanya itu memang ada istilahnya cerita tentang horor. Nah, bentuk peran kita sebagai orang tua yaitu membatasi. Jangan ini, kenapa ya? Nanti kita sendiri yang repot. Seandainya melihat tentang horor, anak takut, kita sendiri kan yang repot. Nah, makanya kita peran kita sebagai orang tua membatasi itu gitu. Benar sekali. Jangan horor dibuat semakin horor. Akhirnya kalau anak takut ya repot sendiri gitu. Jadi mau ke kamar mandi jadi takut, mau ngapa-ngapa jadi takut, kita juga yang repot. Iya. Jadi malah kita kerepotan sendiri kalau anak ketakutan gitu kan. Kemudian selanjutnya ya, kita bisa membenahi literasi melalui lingkungan belajar, membangun lingkungan kaya teks. Nah, kalau saya mengidentifikasi di sekolah kita memang masih kurang teks ya. Ternyata ini juga bisa membangun literasi, kayak menyusun tabel interaktif, mengembangkan perpustakaan sekolah. Kalau perpustakaan sekolah kita kurang berkembang, paling tidak di kelas kita yang bisa dikembangkan begitu. Menyusun ucapan selamat datang, gimana ya kira-kira gitu, yang cocok untuk selamat datang. Menyusun papan motivasi, menyusun label nama benda di kelas. Jadi banyak
yang ada di lingkungan belajar anak-anak. Kalau saya dulu pada saat observasi di SD 1 Ungaran Yogyakarta, di sana emang benar-benar menginspirasi sih. SD-nya itu kan 2 tingkat gitu, maksudnya 2 lantai. Di tangganya itu ada beberapa tangga dicat, setiap tangganya itu bagian depannya itu ada tulisannya. Tulisan tentang keamanan sepertinya. Yang saya lihat di situ karena ada kebersihan, ketakwaan. Nah, itu ada di tangga. Kemudian ada di tempat lain juga, aku sehat, aku pintar, aku berani. Itu kan afirmasi positif ya. Kalau sekarang yang lagi tren di TikTok itu cermin afirmasi. Jadi cermin besar ditaruh di kelas, itu ada afirmasi positifnya. Aku sehat, aku berani, aku percaya diri, aku ganteng, aku cantik, aku bisa seperti teman-teman, seperti itu. Itu juga membangun literasi, karena semakin banyak teks kan anak semakin banyak yang dibaca. Jadi itu juga bisa meningkatkan minat anak untuk membaca, begitu. Menyusun label nama benda di kelas maupun di sekolah, kayak lemari. Anak kelas 1 kan mungkin masih bingung nulis lemari gimana, bisa ditulis lemari atau almari atau bahasa Inggrisnya mungkin begitu kan. Atau kalau jendela, windows atau jendela gitu. Ternyata semakin banyak teks yang ada di lingkungan sekolah kita, semakin meningkatkan minat untuk membaca. Kemudian menyusun petunjuk arah, misalkan WC atau toilet, kita berikan tunjuk arah ke sana sehingga anak-anak gak nanya, Bu, WC-nya di mana? Misalkan ada kegiatan, ada di sana, ada petunjuk arahnya. Selamat datang, Bapak. Mohon izin sudah mendahului ya, Pak. Oke. Ini materinya sudah mau selesai kok, Pak. Alhamdulillah. Dan menyusun, lanjut ya Bapak Ibu, menyusun petunjuk arah ternyata itu sangat bermanfaat untuk anak-anak dalam meningkatkan minat baca. Misalkan kita dari depan, kantornya di mana, kelas 6 itu ruangannya yang mana, kemudian WC-nya di mana, itu sangat mempengaruhi. Nah, kalau sekolah kita kan kebetulan sering dijadikan tempat untuk pertemuan gugus ya, atau pertemuan kepala sekolah, itu sering. Mungkin biar minat baca bukan hanya anak-anak aja yang terbangun, dari kita juga atau guru-guru yang sering mengadakan kegiatan di sini, jadi nggak perlu nanya lagi di mana WC, di mana kantornya, di mana ruang kelas 6, ruang kelas 1 gitu. Kalau ada petunjuk arah dan menyusun papan tanda sekolah di dinding. Nah, contohnya seperti ini. Ruang kepala sekolah sudah ada, mungkin masih perlu diperbaiki. Yang sudah usang gitu ya tulisannya. Kemudian dinding kata atau hal lainnya seperti 3 kata ajaib, maaf, tolong, dan terima kasih, atau sopan, salam, sopan, santun, dan salim misalkan. Itu juga bisa membangun minat baca anak apabila lingkungan belajar kita itu kaya akan teks. Walaupun memang terlihat ramai, tapi itu bisa cukup efektif meningkatkan minat baca anak, terutama anak-anak yang masih membaca permulaan di kelas rendah atau kalau sekarang itu fase A ya, itu. Karena anak tahu ini adalah pintu, tapi belum tahu tulisan pintu itu seperti apa, gitu. Jadi ini bisa juga dijadikan sebagai motivasi kita untuk membuat sekolah yang lebih banyak teksnya lagi, yang kaya akan teks dalam lingkup belajar, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga oleh-oleh saya dari BIMTEK ini bisa bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.